That's very good question, Ray. Yang pertama jelas purpose, karena kan kita mau fokus ke dua hal ya, purpose dan juga well-being. Ya, kalau kita nggak fokus ke dua hal itu, then mungkin kita out of the 10 priorities yang sudah di-set up by the company lah ya. Yang kedua yang juga penting adalah dalam situasi saat ini akan sangat tidak fair buat karyawan yang workload-nya sangat low karena bisnisnya memang lagi susah, sedang tidak bagus gitu ya. Ketika mereka pada akhir tahun nanti tidak bisa menunjukkan performance-nya potensi mereka. dan performance mereka, betul. Bagaimana cara kita mengevaluate their performance? Karena mereka tidak diuntungkan oleh situasi, ya kan? Betul. Nah, mereka dengan ketika mereka punya needs apa, karena kan kuota itu kan sangat-sangat penting, krusial kalau misalnya kita ngomongin work from home. Kalau misalnya mereka suruh jualan, betul. mereka suruh bikin report, tapi mereka nggak punya kuota, catering terus pakai mobile kan juga lama-lama kan pasti habisnya lumayan banyak juga. Dan maka itu HR-nya jadi shifting karena memang yang day-to-day operation-nya mungkin bisa dibantu dengan line manager, sehingga HR-nya bisa ngomong yang lebih strategik, lebih lihat needs-nya stakeholder kita, employee dalam hal ini, kebutuhannya apa, sehingga kita bisa address mereka punya needs. Karena selama kita nggak shifting dari yang day-to-day operation, ngurusin payroll, ngurusin ngitung lembur, kita nggak akan bisa ngomongin yang lebih strategik dan juga bisa bantu line business tadi itu juga. Betul, betul Ray. Itu exactly apa yang kita lakukan di Unilever ya. Jangan hanya fokus ke operasionalnya, kita harus bisa menjadi strategic partner. Di Unilever itu ketika kita sudah beberapa minggu menghadapi pandemik, kita melihat leadership-nya juga very strong ya in giving the direction. Kita harus fokus ke priority yang mana sih, mengingat tidak semua bisnis bisa dijalankan saat ini gitu kan ya. Jadi ketika kita tahu dari leaders kita bahwa prioritasnya cuma ada 10 dan dari 10 itu kita jelas bahwa oh yang kemarin ini berarti tidak harus dilakukan, yang harus dilakukan adalah yang ini misalnya gitu ya. Dan kita jadi bisa regroup lagi dengan tim kita dan para line manager juga bisa memikirkan dengan tim mereka apa yang bisa mereka lakukan around that priorities gitu. Jadi nggak perlu mengerjakan hal-hal yang memang tidak relevan lagi karena tidak relevan ya, tidak berguna untuk bisnis juga gitu. Kita bisa refocus ourselves dengan tim kita sama-sama untuk mengerjakan apa yang ada dalam 10 priorities tadi misalnya. Nah, by knowing about the priorities, kita juga jadi tahu mana function atau bagian-bagian yang less workload-nya dan mana bagian-bagian yang waduh very high workload-nya karena menjadi priority perusahaan. Saya kasih 2 contoh aja deh yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Orang-orang yang bekerja untuk skin cleansing dan orang-orang yang bekerja untuk cleaner itu pasti workload-nya lebih tinggi karena menjadi priority perusahaan saat ini. Gitu kan. Untuk produk-produk yang less relevant pada saat seperti ini misalnya apa ya? Misalnya ice cream gitu ya. Orang lagi nggak cari ice cream nih kalau lagi banyak flu begini ya kan. What they can do ya kan? Atau kita juga ada unit di Unilever yang disebut dengan Food Solution. Food Solution ini biasanya B2B, jadi bekerja samanya dengan hotel atau restoran. Ya, Horeca, betul. Nah kan resto dan hotel kan sekarang lagi slow, ya kan? Nah, karena mereka lagi slow, workload di tim Food Solution ini juga jadi low, gitu kan? Nah, kemana mereka harus fokuskan energi mereka, gitu kan? Nah, itu di situ kita terapkan namanya flex experience. Kita buka project-project di workload yang tinggi untuk mereka yang ada di workload yang rendah bisa membantu. Nah, itu kita pakai ada tools-nya. Jadi tools atau apa namanya ya, sistem itu pakai platform AI, artificial intelligence. Jadi di situ ada 2 kelompok. Kelompok pertama adalah yang memposting project-nya. Mereka adalah yang butuh resources karena mereka mengerjakan sesuatu yang ada dalam priority kita. Kemudian ada juga kelompok yang mana mereka adalah individu-individu yang tertarik untuk apply, membantu pekerjaan di workload yang tinggi tadi. Misalnya karena, aduh saya nih 50% dari waktu saya nggak kepake nih karena bisnisnya lagi slow misalnya gitu ya. Dan mereka bisa apply melalui flex tool tadi. Saya mau dong gabung ke project cleaner misalnya atau project yang lain. Sehingga nanti dari si project owner-nya bisa memilih berdasarkan application-nya, kualifikasi aplikasi mereka. Jadi basically ini kayak internal job posting, Bu? Iya, betul.
betul. Jadi ini yang menarik. Kenapa? Karena ternyata kita tuh internally punya banyak sekali resources. Sementara seringkali kita berpikir bahwa kita kurang orang. Dan Nah, itu selalu isunya yang dibilang ke HR kan, kita kurang betul. orang nih, kurang orang. Iya, iya. Dalam kondisi seperti ini, ternyata kita mudah sekali melihat mana yang workload-nya low dan mana yang high, sehingga kita bisa reallocate our resources. Gitu. Dan banyak Bu yang daftar Bu. Banyak sekali, banyak sekali. Dan menariknya, proyek-proyek ini dilakukan secara agile. Jadi orangnya tidak pindah secara FTE, tetap di function mereka, tapi pekerjaannya adalah pekerjaan dari project owner tadi, gitu. Yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang sifatnya priority, tapi mereka tidak harus pindah kursi. Gitu ya, mereka insentifnya buat misalnya saya gitu Bu ya, misalnya saya di tadi food solution atau di departemen lain yang memang less workload gitu kan, kenapa saya mau ngelakuin project itu? Karena balik lagi ke purpose mungkin ya. That's very good question, Ray. Yang pertama jelas purpose, karena kan kita mau fokus ke dua hal ya, purpose dan juga well-being. Ya, kalau kita nggak fokus ke dua hal itu, dan mungkin kita out of the 10 priorities yang sudah di-set up by the company lah ya. Yang kedua yang juga penting adalah dalam situasi saat ini akan sangat tidak fair buat karyawan yang workload-nya sangat low karena bisnisnya memang lagi susah, sedang tidak bagus gitu ya. Ketika mereka pada akhir tahun nanti tidak bisa menunjukkan performance-nya potensi mereka. dan performance mereka, betul. Bagaimana cara kita mengevaluate their performance? Karena mereka tidak diuntungkan oleh situasi, ya kan? Betul. Nah, dengan memberikan this opportunity kepada mereka, mereka tetap dapat perform, dapat menunjukkan potensi mereka, dapat menunjukkan juga performance mereka. Nah, itu nanti di dalam sistem performance management kita juga harus tertulis tuh, Ray. Mereka mengerjakan apa, KPI yang harus dicapai apa, kemudian nanti di akhir project harus dievaluasi oleh si LM, oleh project manajernya. Si project manager tadi. Oke. Berarti company juga menyediakan fasilitas bahwa dia boleh tetap perform, tapi dengan market yang berbeda atau industri yang berbeda atau produk lain yang berbeda gitu. Karena memang industri di tempat dia asal atau produk dia asal tidak terlalu diuntungkan dengan kondisi. Tapi kalau misalnya memang istilahnya ngomong jeleknya atau ininya, berarti kan ada orang-orang yang memang ya saya nggak mau lah ke ini repot lah, ngapain, mendingan saya ngurusin fokus ke target saya. Itu juga boleh, tapi memang ya pengaruh pasti ke performance-nya juga nanti mungkin. Betul. Kalau mau fair sih sebenarnya kita lihat ya, yang mana yang kontribusinya paling besar for the company. Dan ini yang dikomunikasikan kepada karyawan. Bahwa kita akan menilai sesuai dengan kontribusinya. Dan supaya bisa berkontribusi, ini ada beberapa project yang menjadi prioritas perusahaan. Silakan apply. Gitu. Jadi, yang misalnya workload-nya tidak turun, ya nggak usah ikut project itu pun nggak apa-apa. No pressure. Karena mereka juga punya KPI yang sudah tetap gitu ya, sudah yang harus dicapai lah basically dan tidak berkurang gitu. Kalau di HR most likely sih tidak berkurang ya Ray, karena kita tetap support orangnya sama gitu kan. Iya. Iya, sama workload-nya kalau di HR. Iya. Kalau dari sisi artificial intelligence tadi mainnya di mana Bu dia? Iya, jadi ada tools bukan lokal yang buat, karena ini berlaku secara global. Yep. Betul. Yang memang bisa dipakai untuk si project owner dengan aplikan, ya. Jadi cara kerjanya itu adalah si aplikan harus mengisi beberapa what you call it details ya. Contohnya mereka punya skill apa, ya. Kemudian si produk atau project owner ini mencari orang dengan skill apa. Nah, nanti AI-nya yang akan mematching, ya, melakukan kayak dating apps gitu Bu ya sekarang ya Bu. Misalnya dia bisa sales atau dia bisa analytics, dia bisa data ini, sedangkan dia dibutuhin, dimatchingkan, ketika ketemu berarti you got a match gitu ceritanya. Betul. Jadi kalau misalnya saya nih tertarik dengan project A gitu ya. Saya bikin profile dulu tuh Ray di Flextool tadi. Saya bikin profile karena nggak otomatis ngambil dari sistem yang ada di Unilever. Kalau memang tertarik kita harus bikin profile sama kayak LinkedIn mungkin ya. Nah, di dalam profile saya harus tulis saya tertariknya project seperti apa, skill yang saya punya apa. Nah, nanti si project owner
itu akan bisa lihat profil saya. Kalau secara AI sudah diproses, mana yang match dengan skill yang dia cari, gitu. Tapi kalau saya nggak apply, nggak akan kelihatan. Makanya saya harus apply. Oke, Gitu. oke. Nah, nanti diproses gitu ya. Tidak langsung diterima oleh si project owner. Dia akan melihat lagi apakah betul skill yang dicari ada di orang tersebut. Karena kadang-kadang penamaannya sama, tapi ternyata artinya beda, gitu ya. Jadi itu harus diolah lagi lah oleh si project owner-nya, gitu. Oke. Nah, kalau impact ke learning sendiri, Bu Dani kan juga salah satu learning and culture gitu kan. Kalau learning sendiri, tentunya kan dengan kondisi yang berubah ini, apa ya namanya kan, butuh skill-skills yang berbeda juga. Tadi mungkin ada yang pindah industri, ada butuh skills yang baru kadang-kadang kan. Memang bisa jadi saya punya skills tapi beda industri kan butuh di-hone, butuh di-improve lagi. Nah, itu apakah masih ada ruang untuk mereka bisa belajar juga, Bu? Iya, sekarang kan situasinya kita tidak bisa face-to-face learning ya, jadi semua harus virtual. Di Unilever kebetulan kita punya satu platform namanya The Grid, di mana everybody can learn from The Grid itu kapan saja, di mana saja. Ya, ini adalah online learning platform yang kita pakai. Mungkin tidak banyak orang yang punya waktu pada hari kerja, then they can do it on the weekend, gitu ya. Di situ juga ada pathway. Pathway itu misalnya untuk functional skill tertentu atau untuk spesialisasi tertentu ya, atau untuk critical skill yang baru-baru ini menjadi tren gitu ya, misalnya digital skill. Itu semua ada pathway-nya di dalam platform tersebut. Tinggal bagaimana si karyawan mau mencari kemudian belajar dari situ. The other opportunity for them is actually untuk learn through the project. Jadi pada saat project itu dilakukan, itu yang paling efektif sebenarnya untuk mereka learn about the skill. Kalau di The Grid tadi, mereka akan banyak belajar lebih ke knowledge-nya ya, Ari. Jadi they want to learn about something, mungkin they will get the knowledge dari situ, dari platform tersebut. Tapi when they want to have the skill, they have to apply it, right? So cara apply-nya ya pada saat mereka ada di project tadi. Gitu. Nah, biasanya di Unilever itu yang saya lihat project owner-nya itu sangat strong in coaching. Jadi kalau tidak paham mengenai satu hal walaupun tahu knowledge-nya, mereka akan bantu untuk yang bersangkutan itu bisa segera attain the skill yang required di dalam project tersebut. Dan mentoringnya juga bisa dibilang self-manage, tidak perlu gaung-gaungkan oleh HR. Iya, kopiak-kopiak. Gitu. Jadi itu again, I think sudah through the process ya, karena mereka sudah melalui journey itu, jadi sudah ada banyak sekali line manager dan project owner yang memahami pentingnya coaching dan mentoring. Maturity mereka sangat-sangat penting ya. Iya, without being asked by HR ya. Kita yang penting kasih guideline-nya, how to become a mentor, how to do the coaching gitu. Dari HR lebih ke situ. Oke. Mantap. Jadi memang tetap disediakan fasilitas untuk support mereka, untuk mereka bisa develop skills yang baru, tapi di satu sisi juga untuk practical knowledge-nya tetap mereka balik lagi menggunakan coach mereka atau project manager mereka sehingga mereka bisa develop skills yang memang terus dibutuhkan juga ke depannya. Betul. Nah, mungkin saya ingin masuk ke bagian selanjutnya nih Bu Dani, terkait leadership saat ini. Tadi kita sudah sempat ngomong banyak tentang leading gitu ya, tentang pentingnya line manager memiliki leadership yang bagus. Kalau dari pengamatan Bu Dani sendiri, dengan kondisi seperti ini gitu ya, kondisi yang difficult, kondisi yang krisis terutama, karena kan memang kalau industrinya memang lagi booming ya pasti gampang gitu jualan istilahnya gitu ya kasarnya, karena memang market membutuhkan. Tapi kan ada industri-industri yang atau segmen-segmen market atau produk-produk lain yang memang tidak terlalu diuntungkan. Contohnya tadi Ibu sempat mention ice cream misalnya. Tentunya kan memang ada sebagian orang yang bisa pindah project, tapi kan tetap ada majority of the chunks kan tetap di situ. Dan tentunya dibutuhkan seorang pemimpin yang tadi memiliki jiwa yang coaching yang baik, development yang bagus. Tapi kalau dari pandangan Bu Dani sendiri, kira-kira leadership seperti apa sih Bu yang dibutuhin saat ini, Bu?